Yang pertama kita sampaikan secara umum bahwa niat mereka harus di sini dalam rangka untuk mengembangkan lembaga amal usaha Muhammadiyah. Artinya walaupun mereka dari berbagai organisasi, ketika masuk di sini sudah harus memakai baju Muhammadiyah. Idealnya bahwa siapapun yang mendaftar mengutamakan dari kader, ya kader. Namun skill ya itu juga dibutuhkan di rumah sakit ini. Baik itu skill, kemudian ya kemampuan secara akademik, kemudian pengalaman dan sebagainya itu kan juga diujikan. Penilaiannya harus memang betul-betul bijak, ya tidak salah menerima dulu, wah itu ya kader diterima, tidak juga. Tapi betul-betul menilai ini kader, ini tidak, tapi skillnya seperti apa. Kalau memang bagus yang tidak kader ya penilaiannya seperti itu. Ketika orang umum mendaftar itu dibuka untuk umum, guru apapun, mapel apapun, karyawan misalnya itu kita buka lowongan pekerjaan secara umum. Nah, mau yang daftar kader Muhammadiyah, mau yang daftar itu dari orang bukan Muhammadiyah, itu tetap kami terima. Kami tidak memandang itu dulu. Nah, setelah kita seleksi, kemudian mereka itu mampu di bidangnya yang kita butuhkan, nah baru mereka mengikuti tesnya yang saya sebutkan tadi, baik itu kemuhammadiyahan, baik itu loyalitas, baik itu yang secara umum yang mau dilamar itu bidangnya apa. Nanti baru kalau mereka sudah diterima menjadi pegawai di sini itu harus dimuhammadiyahkan, begitu. Bukan berarti kita itu menerima pegawai harus yang Muhammadiyah, walaupun di situ tertera syarat-syaratnya harus mempunyai kartu Muhammadiyah dan lain sebagainya. Tapi andai kata orang umum kita tetap terima, begitu kan lebih baik. Andai kata ada orang dari umum kita Muhammadiyahkan, kita bisa dan berkecimpung di Muhammadiyah kan malah lebih bagus, begitu. Kita kan harus memuhammadiyahkan orang lain, begitu. Kalau mereka memang siap untuk berkecimpung di amal usaha Muhammadiyah, begitu. Tenaga-tenaga ataupun eksekutif misalkan, itu kita butuh sesuai ahlinya. Kader nomor sekian, biarpun di dalam tesnya tetap kita mengutamakan kader, itu masih masuk, tapi tidak selalu. Karena apa? Potensinya adalah job description-nya sesuai dengan kemampuannya. Kalau nggak bisa keuangan, masa dimasukin gitu ya. Jadi bisa juga justru kader yang masuk tanpa kemampuan kita juga nggak menerima. Jadi ini kita tes, jadi tetap semuanya ini melalui tes. Siapa yang ngetes? Ya yang berkompeten untuk ngetes. Yang pertama kader, terus karena saudara, kemudian bisa diutamakan di daerahnya itu Muhammadiyah belum berkembang. Tapi kalau dengan diangkatnya guru tersebut, nanti akan mengajak tetangganya, terutama untuk bisa sekolah di sini, kemudian bisa masuk ke sini. Nanti kan jadi tumbuh kader yang dari guru tersebut mengajak tetangganya yang punya anak kecil untuk sekolah di sini. Ini nanti kalau berlarut-larut di sekolah juga tidak bisa bekerja sama dengan kami terhadap perserikatan juga nanti tidak akan menerima dengan sepenuh hati gitu loh maksudnya. Jadi ya terpaksa satu pun pelamar tidak saya terima. Itu hanya satu pelamar. Ya kami akhirnya membuka lamaran baru lagi untuk itu. Karena kalau nanti sudah masuk itu lebih sulit kita membinanya. Ketika sudah di dalam itu lebih sulit membinanya itu. Tapi kalau dari awal kita sudah menyampaikan bahwa di Muhammadiyah itu seperti ini, itu tentu saja mereka memahami, oh berarti saya tetap harus bergabung dengan Muhammadiyah gitu. Mau hidupnya di sini kok enggak mau gitu kan, ya, seperti itu. Dan satu lagi, dua, ya. Ini juga dilema kan, masanya apa? Mungkin dari orang Muhammadiyah sendiri mungkin kader-kadernya mungkin pada tidak mau atau mungkin pada lari kemana. Yang jelas memang dilematis ini di lembaga pendidikan juga sama. Banyak diisi orang-orang yang bukan Muhammadiyah. Atau mungkin yang jelas mungkin
Muhammadiyahnya kurang atau gimana kayak kurang tahu. Yang jelas militansi terhadap Muhammadiyah mungkin kurang, jadi nggak mau kerja di Muhammadiyah. Mungkin itu deh. Nah, militan harusnya kan kerja di Muhammadiyah. Makanya kenapa harus diisi dengan orang-orang lain, dengan orang itu kan akan timbul masalah akhirnya kan, karena mungkin tidak disiplin dalam mungkin beramaliyah seperti Muhammadiyah atau ikut kegiatan Muhammadiyah seperti itu. Karena memang tidak semua karyawan Muhammadiyah itu orang Muhammadiyah. Anggota awam kan banyak yang tidak Muhammadiyah hanya dalam rangka mencari penghidupan. Tapi kan lalu di dalam Muhammadiyah diberikan pembinaan. Misalnya gini yang jelas saya tahu dan saya alami. Guru SMP Muhammadiyah itu tidak semuanya Muhammadiyah. Direkrut sesuai dengan ijazahnya. Setelah masuk setiap bulan ada satu pertemuan, berikan pembinaan itu. Jadi arahnya kalau mencari orang yang sudah Muhammadiyah ya angel. Yaitu mendahulukan yang kompeten, kemudian di situ dilatih, dikader lewat Darul Arkom, lewat kaderisasi pendidikan setara di satu kerjasama dengan ulama seperti yang sudah kita lakukan, atau kita dari kader kemudian kader itu yang memenuhi kualifikasi meskipun mungkin standar nilainya masih di bawah pelamar lain yang non kader, sehingga profesionalitasnya itu nanti dibina sembari mereka praktek mengajar ataupun dinas di sekolah Muhammadiyah. Kita menginginkan mereka untuk di sini tidak hanya bekerja, tapi ingin mengembangkan amal usaha Muhammadiyah yang ada di Keranggan ini. Kepedulian mereka kita harapkan sebenarnya. Tapi dulu ada dari pengurus Sabang itu dulu mensekolahkan anaknya di sini semua, dan beliau tahu bahwa sekolah ini belum begitu bagus, dalam artian waktu itu masih biasa-biasa, mungkin dalam tahap mungkin bertumbuh kayak pembenahan. Tapi dengan menyekolahkannya di sini dia akan tahu, bisa memberikan masukan langsung. Kalau di luar kan hanya sebagai pengamat, tapi di dalam sambil memberikan motivasi. Karena kurang konsisten gitu Pak, gagal. Apa sih Pak ini? Nggak tahu Pak. Nggak tahu saya. Black Soldier Flight. Apa itu? Tentara hitam yang berterbangan. Mungkin hitam ini. Sana itu. Nah, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Kan konsepnya di situ sebetulnya. Ketika sebuah permasalahan kamu serahkan kepada yang bukan ahlinya, nah itu loh. Maka di sini menggunakan ahli. Fantadhiris sa'ah, maka tunggulah kehancurannya. Nah, profesionalisme, kader dan lain-lain itu kalau dalam bahasa kita, bahasa spiritualnya ini kan bukan masalah ini profesional apa enggak, kader apa tidak itu. Tapi kita itu kan ngajarkan tadi itu Islam dan kemuhammadian itu. Yang di situ akan muncul perilaku, muncul kemampuan intelektual dan lain-lain. Dan kita kan ada kaidah al-adabu qoblal ilmi. Adab itu lebih penting daripada ilmu. Adab dulu, nanti ilmu bisa masuk. Sekarang kan awam-awam itu berkembang, lalu ditangani oleh orang-orang yang tidak profesional, dalam arti Muhammadiyahnya kosong, tapi
keahliannya di bidang profesinya bagus. Ini kan bisa hilang nantinya. Bisa terjadi itu, bisa terjadi. Makanya PP itu selalu ambil alih, ikut serta di dalam aum-aum yang ada. Bagaimana orang itu bisa mengikuti perserikatan itu dengan loyal tinggi, dengan keikhlasan ya, dengan ibadah, bahwa ikut di perserikatan itu adalah ibadah. Nah, tapi tanda kutip loh ya, ketika kita berada di perserikatan, kita juga ada amanah yang harus kita biayai. Siapa? Ya orang di rumah kita, ya istri, ya anak, ya siapa gitu kan, semuanya itu amanah juga. Jadi kalau di perserikatan sudah berada di perserikatan, tapi di perserikatan itu memang kita itu hidupnya dari situ, ya kita tidak bisa memaksa orang untuk kamu di perserikatan itu ibadah ya wis kok ikhlas ke wae. Lah sing sana amanah kita malah lebih dosa lagi kan gitu. Jadi memang gimana ya? Nah ini pola pikir seperti ini yang mungkin harus ditanamkan kepada anggota Muhammadiyah, bahwa ini ya, anggota Muhammadiyah itu kalau sudah di belakangnya itu sudah mampu, artinya tidak karena dia hidupnya itu di Muhammadiyah gitu ya, enggak masalah, wes itu untuk Muhammadiyah saya tidak usah dikasih apa-apa, saya tidak usah dibayar, tidak usah apa. Itu kalau sebenarnya tujuan perserikatan kan kayak gitu kan. Kita melakukan apa-apa itu kita ibadah, iya kita ibadah gitu. Tapi ibadah kita ini nanti yang akan diganti oleh Allah sebagai sarana untuk memberikan sesuatu kepada yang diamanahkan oleh kita kan gitu. Nah, saiki nek misale kok dhewe wis nyambut gawe saka ngono itu kan nyambut gawe njuk cuma ibadah, ora memikirkan amanah yang di rumah, ya malah dosa toh. Itu jadi harus seimbang. Ya kita ibadah niat karena Allah saya beribadah di Muhammadiyah dengan saya menjadi guru. Otomatis niat ini nanti diikuti oleh secara materi kan gitu. Otomatis sing penting itu niat kita dulu untuk ibadah dulu karena Allah gitu. Nah ini sebenarnya kayak gini ini konsepnya itu, bukan jur dhewe nek nang perserikatan ki wis semua sing penting ibadah. Wis ora mikir aku oleh apa terserah, itu salah. Harusnya konsepnya niat saya ibadah, di belakangnya tetap harus ada yang memikirkan bahwa ibadahnya orang ini sama Allah harus dikasih imbalan gitu. Nah, imbalannya tidak dari Allah, nek saka Allah langsung lebokke karung broke malah nibani malah dadi celaka. Nah, dari orang lain, yang orang lain itu yang memiliki kebijakan. Nek nang sekolah ya kepala sekolah kan gitu. Ini urutannya kayak gitu. Jadi nek saya menekankan kepada Bapak Ibu guru, nawa itu ketika jenengan keluar dari rumah masuk ke gerbang SMA Muhammadiyah itu ibadah jenengan. Ibadahnya jenengan. Jadi jenengan niatnya ibadah. Ojo golek duit ning ibadah kan gitu. Ora usah digoleki duit, itu enggak usah digoleki. Pasti sama Allah akan diberi. Diberinya melalui siapa? Melalui SMA Muhammadiyah kan gitu. Karena jenengan di SMA Muhammadiyah. Kalau mereka yang duduk di perserikatan, katakanlah di pengurus yayasan, baik itu di tingkat cabang, daerah, baik di majelis cabang, majelis daerah, atau di PCM, atau itu kan sifatnya mereka kegiatannya pas waktu-waktu tertentu saja. Aum itu juga amal usaha Muhammadiyah. Mereka mengurusi amal usaha milik Muhammadiyah. Dan saya kira mereka tidak hanya materi saja. Walaupun ada mungkin dalam 1-2 guru karyawan yang mungkin masih bersifat seperti itu. Tetapi dengan gaji yang sedikit itu mereka masih bertahan, ada 10 tahun, 15 tahun, bahkan ada yang sudah 30 tahun. Saya kira mereka tidak hanya mengejar materi, hanya mengejar materi mungkin sudah pindah. Itu yang kita salut kepada mereka. Nah, sebenarnya di Aum itu juga sudah mengurusi Muhammadiyah juga, bahkan dari pagi sampai siang, bahkan sore kegiatan itu
itu dibandingkan dengan nilai nominal yang didapatkan itu belum seberapa, belum imbang. Tetapi kadang gini, ada beberapa pengurus kampanye perserikatan yang kadang wah saya itu tidak digaji, anjirnya ya digaji sebenarnya harus apa itu maksimal. Kadang tidak ikut pengajian di Muhammadiyah lah kampanye, wah dianggap sudah tidak pernah di Muhammadiyah, tidak aktif. Ya, tapi AUM itu kan kewajibannya kan mengikuti aturan main SOP yang sudah ada di perserikatan. Kalau soal itu biasanya itu cenderung pada pribadinya. Kalau AUM dengan perserikatan itu sebenarnya nggak ada, itu kompak sebetulnya secara. Tapi person itu biasanya juga untuk itulah diadakan istilahnya ada muktamar pergantian, ada periode untuk mengisi daripada hal-hal yang seperti itu. Kalau itu terlalu lama, ya kalau terlalu lama kan efeknya kan seperti itu. Misalnya terlalu lama menjabat, namanya terlalu nanti efeknya kan dari lapisan. Saya pikir soal kompak dan jelas perserikatan dengan AUM ya jelas kompak itu prasyarat. Cuman mengkompakkan itu kadang-kala kan di dalamnya ada person ya. Person-person yang harus difahamkan. Untuk itu ada pengajian pimpinan ya seperti yang kita laksanakan di Lanjasmu seperti itu. Bapak itu memang dari aliran bukan Muhammadiyah ya, kemudian ibu saya dari Muhammadiyah, tetapi tinggalnya kan di lingkungan yang banyak NU-nya seperti itu, ya warganya. Kemudian ada lowongan di SMA Muhammadiyah. Nah saya berpikir bahwa kok di SMA Muhammadiyah ada lowongan, di sana sekolah yang lebih besar dari sini, kemudian di sana juga mungkin keagamaannya kan lebih daripada SMA yang biasa kan gitu. Nah kemudian saya ke sini, ketika ditanya tentang kemuhammadiyahan ya memang saya bercerita tentang apa adanya saya, mulai dari keluarga saya, kemudian saya tinggal di daerah yang seperti itu. Tahun lalu itu ada 27 siswa yang sama sekali belum bisa membaca Al-Quran, sekarang sudah sampai Al-Quran. Di sini 1 tahun. Nah ini yang saya angan-angan dari dulu, bahwa dari Muhammadiyah itu ya lulus kui minimal iso maca Al-Quran lancar itu minimal. Nek tahfiz ki wis oke, pondok-pondok sudah mengeluarkan tahfizul Quran. Tapi kalau yang ini jangan sampai dilupakan bahwa ketika kita itu menjadi sekolah Muhammadiyah, yo iku tujuannya pertama itu yo bocah lulus ki iso maca Quran. Nah, nek gurune nggak bisa, apa ora izin sama muridnya kan gitu. Nah, guru harus bisa. Itu yang pertama. Kemudian kultum ini tujuannya apa? Tujuannya saya akan mengetahui sejauh mana kemampuan Bapak Ibu guru ini dalam bidang keagamaan, keislaman. Oh, dari mukodimah aja kan bisa dilihat. Gitu. Oh, mukodimahnya kayak gini. Oh, ini berarti sudah paham dengan perserikatan. Oh, perserikatan tuh nek nganggo mukodimah biasanya ini toh, gitu kan. Itu kelihatan itu. Saya kira Muhammadiyah adalah organisasi dakwah, organisasi yang memang bertujuan untuk kemaslahatan umat ya, kemaslahatan umat. Nah, di sana sasaran dakwahnya itu tidak hanya kepada pasien, tidak hanya kepada keluarga pasien, tapi juga kepada karyawan dan seluruh isi rumah sakit ini. Bahkan dari level cleaning service, ya, kemudian perawat, dokter, direksi, semuanya kena sasaran dakwah ini. Tergantung nanti materi dan kelasnya masing-masing. Misalkan kita mengajari pasien tata cara sholat saat sakit. Ini tidak hanya pasien yang tahu, perawat harus tahu. Karena jumlah pasien yang sangat banyak, bina rohani hanya 4 kan tidak memungkinkan. Sehingga di luar jam yang ada itu perawat yang mengajari tayamum sudah bisa belum, nanti perawat yang mengajari tayamum misalkan. Berarti kan perawat harus kita ajari juga supaya tahu gitu. Nah, nilai-nilai dakwah seperti itulah yang bisa diambil dari karyawan-karyawan, dan mereka yang memang dari latar belakang sekali lagi bukan dari Muhammadiyah pun, alhamdulillah sedikit demi sedikit
mereka akhirnya tahu istilah-istilah di dalam Muhammadiyah. Aum itu apa? Amal usaha Muhammadiyah. Ortom itu apa? Organisasi otonom. Muhammadiyah itu ada apa saja sih? Oh, ada Muhammadiyah, ada Aisyah, ada Pemuda, ada Nasyiatul Aisyah, dan semuanya. Akhirnya ya sedikit-sedikit mereka tahu. Dengan lewat apa? Lewat pengajian-pengajian. Tiap pagi itu dia di Muhammadiyah, sampai tiap hari, tiap pagi sampai siang sudah ngurusin. Itu malah justru menurut saya dakwah yang sangat luar biasa, karena dakwah yang efektif. Karena mereka yang sekolah itu kan kebanyakan, saya yakin bukan 50-70% dari warga di luar Muhammadiyah. Pengajian-pengajian Muhammadiyah itu kan ketemunya satu pekan sekali, 1 bulan sekali. Itu terkadang ada rasa dia sudah bermuhammadiyah banget gitu. Sedangkan yang di Aum terkadang tidak dianggap. Entah berapa persen mereka mengemban misi Muhammadiyah atau tidak, kan juga ternyata mereka juga ngurusi Muhammadiyah di Aum. Bahkan mereka sasarannya adalah orang-orang di luar Muhammadiyah. Kalau di pengajian yang Muhammadiyah kan rata memang sudah Muhammadiyah orangnya, tinggal meningkatkan saja. Aum lebih ke materi mboten nggih, sama-sama lah kita di sini juga berjuang juga. Anak-anak di sini kan rata-rata input dari anak-anak sini juga tidak semuanya dari Muhammadiyah, berjuang memuhammadiyahkan mereka itu loh Mas. Jadi Muhammadiyah itu tadi kembali lagi makanya itu gerakan dakwah, harokatul Islamiyah, ya. Pergerakan dakwah, pergerakan Islam yang bergerak. Lah karena ini persyarikatan tidak ada bedanya Mas dengan Aum. Karena ini persyarikatan yang geraknya di syarikah, diatur itu, diikat itu, ada aturannya, maka ini perlu tadi itu bagi-bagi. Oh ini yang nangani pendidikan, oh ini rumah sakit kesehatan, oh ini sosial, oh ini bencana, itu loh, oh ini wanita. Maka apapun namanya ini persyarikatan, ini wadah dakwah. Karena dakwah kan macam-macam tadi itu. Majelisnya tabligh, majelisnya pendidikan, majelisnya sosial, majelisnya ekonomi. Semua ini untuk dakwah, bukan untuk materi. Makanya tadi saya katakan itu salah satu pemikiran sesat lagi ya di situ. Muhammadiyah itu persyarikatan, nek Aum materi, keliru. Dan saya kalau diundang ceramah di mana-mana, kalau pas diundang maksud saya, ya saya sampaikan, sampean niku dai, wujudnya statusnya guru. Sampean itu dai, ning direktur rumah sakit. Sampean itu dai, tapi kepala panti gitu. Kan Muhammadiyah mendirikan Aum, mendirikan sekolah kan itu dakwah, sarana dakwah. Ya mendakwai gurunya, yang mendakwai siswanya. Anak gurunya orang ngerti kemuhammadiyahan ya, siswanya ya tidak tahu sama Muhammadiyah itu tidak kemana-mana, tidak di mana-mana. Muhammadiyah prinsipnya adalah dakwah, mencerahkan rahmatan lil alamin. Pak jam 3. Oh iya. Tinggal orasi sebentar. Setelah mereka itu masuk di di amal usaha persyarikatan Muhammadiyah, maka mereka harus mengikuti kaidah-kaidah yang ada di Muhammadiyah itu. Sehingga mereka diharapkan benar akidahnya, diharapkan benar ibadahnya, diharapkan benar baik akhlaknya, dan dia bermuamalah dengan baik dan benar di masyarakatnya. Kita berjuang itu kan untuk menghidup-hidupi Muhammadiyah ya. Bagaimana biar Muhammadiyah itu bisa lebih maju, bisa lebih dimengerti orang. Kan biasanya ya ketika kita berada di lingkungan yang bukan Muhammadiyah,
pandangan orang itu kan ketika wah itu warga Muhammadiyah itu kan seringkali kita itu diasingkan gitu ya. Nah dari sini justru saya ketika mendapat pendidikan kemuhammadiyahan bahwa kita itu di desa sebisa mungkin bisa bermasyarakat dengan orang-orang yang tidak bermuhammadiyah. Non-muslim pun juga jadi pasien di sini. Tidak kita paksa untuk masuk Islam atau apalagi kok Muhammadiyah kan tidak. Tapi tetap kita menunjukkan dakwah-dakwah bil hal ini, menjadikan itu sudah cukup sebagai dakwah. Kan dakwah tidak hanya lisan, dakwah juga bil hal itu. Jadi dengan perbuatan kita yang baik, dengan perbuatan yang Muhammadiyah mengajari itu. Jangan sampai ada warga Muhammadiyah atau yang bekerja di amal usaha Muhammadiyah kemudian melakukan sebuah pelanggaran yang akhlaknya, etikanya, attitude-nya tidak sesuai dengan ajaran-ajaran ada di Muhammadiyah. Nah, ini kan sebuah pelanggaran. Yang kena siapa? Tidak hanya personnya kan, yang kena juga Muhammadiyahnya. Kalimatnya kan jadi nggak enak. Oh, Muhammadiyah, orang Muhammadiyah kok kayak gitu. Inilah yang dikhawatirkan. Makanya di Muhammadiyah ada pedoman hidup warga Muhammadiyah. PHIWM, pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Tidak cukup kita akidahnya bagus tapi akhlaknya buruk. Tidak cukup akhlaknya baik tapi muamalahnya buruk. Jadi akhlaknya baik, muamalahnya juga baik. Kan ada orang itu kadang-kadang sudah soleh untuk diri sendiri tapi dengan orang lain kurang baik. Nah, ini harapannya adalah semua karyawan di sini ibadahnya baik, Al-Qur'annya baik, sholat wajibnya baik, sholat sunnahnya baik, tapi dengan pasien dan pengunjung pasien juga baik, terutama sesama rekan kerja berada di unit masing-masing. Akhlaknya harus ditunjukkan dengan akhlak yang baik, sehingga ketika terjadi sesuatu, maaf, barangkali keluarga pasien, barangkali pasien ada yang meninggal, dan mungkin ada sebuah kesalahan misalkan, itu tidak terlalu sakit. Oh, Masya Allah, ini pasiennya, perawatnya sudah bersungguh-sungguh ketika berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik, dokternya juga sudah sungguh-sungguh. Kalaupun meninggal ya sudah, ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sesuai dengan SOP. Akhlaknya baik, muamalahnya baik. Kalau di Muhammadiyah lalu banyak mencari kepentingan pribadi, ya itu tidak bisa. Kalau Muhammadiyah itu memberi, tidak mungkin. Saat dulu Muhammadiyah itu memberi, tidak lalu mencari. Anak-anak yang bergabung di pembinaan dai muda itu sudah khutbah ke masjid-masjid, di Keranggan sudah, itu malah masjid tetangga yang diisi. Jadi sana itu tetangga kita, tapi menginginkan anak-anak kita mengisi di sana gitu loh. Dan kemarin itu sempat berhentikan COVID itu. Nah, setelah COVID itu malah nyurati ke kami bahwa sana masih membutuhkan dai-dai kami yang dari anak-anak kami itu. Ya pakai baju IPM tapi khotbah di masjidnya tetangga, enggak apa-apa, itu bagus sekali, itu saya senang sekali itu. Nek saya gini ya, kalau anak-anak yang pakai jas IPM itu kok bisa berdiri di depan jamaah tetangga kita itu kan, nah itu saya malah paling bangga, seneng saya itu diterima oleh mereka itu. Tapi kalau di masjid yang punya kita biasa kan gitu, tapi kalau yang itu saya malah bangga gitu loh. Wah, anak-anak saya pakai jas IPM warna kuning berdiri di depan jamaah tangga kita itu. Saya butuh Muhammadiyah. Bukan kenapa kalau di Muhammadiyah diikat, bukan itu. Orang itu butuh apa enggak? Maka kami di AUM ini kami menghadirkan bahwa pendidikan kita, pelatihan kita, cara-cara kita itu cara-cara yang dibutuhkan orang. Sehingga kalau orang itu sudah memaksa diri memenuhi kebutuhannya, selesai di situ. Gitu.